Sebelumnya saya awali selamat siang. Perkenalkan, nama saya Komang Nila Unsri, NPM 18751031. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 dengan nama anggota Afrian Winata dengan NPM 18751002, Desi Rahmadani NPM 18751013, dan Fitriani NPM 18751023. Di sini kami akan mempresentasikan tentang studi kelayakan agribisnis CV Kacang Tanah Surya. Perusahaan yang kami dirikan bernama CV Kacang Tanah Surya. Perusahaan ini beralamatkan di Desa Gandri, Kecamatan Panengahan, Kabupaten Lampung Selatan. Kenapa kami memilih Kabupaten Lampung Selatan sebagai tempat berdirinya CV kami? Karena Kabupaten Lampung Selatan merupakan tempat yang mudah untuk mengakses bahan baku dari kacang tanah sendiri. CV Kacang Tanah Surya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang budidaya kacang tanah. Studi kelayakan agribisnis, suatu penelitian tentang layak tidaknya suatu bisnis dilaksanakan dengan menguntungkan secara kontinu. Dalam studi ini, pertimbangan teknis dan ekonomis sangat penting karena dijadikan dasar implementasi kegiatan usaha. Adapun metode analisis kelayakan investasi yang kami lakukan pada CV Kacang Tanah Surya, yang pertama, Net Present Value atau NPV, kedua, Internet Rate of Return atau IRR, ketiga, Net Benefit Cost Ratio atau Net BC, keempat, Gross Benefit Ratio atau Gross BC, kelima, Break Even Point atau BEP, keenam, Payback Period atau PBP, dan yang ketujuh, analisis sensitivitas. Baik, selanjutnya presentasi perhitungan akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Afrian Winata, NPM 18751002. Saya akan menjelaskan tentang analisis finansial dari CV Kacang Tanah Surya. Yang pertama, biaya investasi, kemudian biaya tetap, biaya variabel, biaya tenaga kerja, dan penerimaan. Yang pertama, biaya investasi, kami menggunakan beberapa alat. Yang pertama, sabit, jumlah 105 unit, timbangan 45 unit, pompa air 45 unit, cangkul 100 unit, roda dorong 100 unit, timba 60 unit, hand sprayer 50 unit, selang air 100 unit, gunting 30 unit, dan traktor 7 unit. Untuk harga dari sabit 80.000, timbangan 300.000, pompa air 500.000, yang seterusnya. Total bisa dijumlah dikali dengan harga, bisa dirumuskan dengan harga dikali harga, dan seterusnya. Untuk total biaya tetap bisa dilihat hasilnya dan bisa dirumuskan dengan sama dengan sum buka kurung dan hasilnya. Dan umur ekonomis sudah ditentukan. Untuk sabit 5 tahun, timbangan 7 tahun, dan seterusnya sampai di traktor 10 tahun. Untuk penyusutan dari sabit, dari
total dibagi dengan umur ekonomis bisa dirumuskan dengan total dibagi dengan umur ekonomis dan hasilnya, dan seluruh total penyusutan yaitu dengan hasil bisa juga dirumuskan dengan sama dengan hasilnya bisa dilihat biaya tetap puraian dan tenaga kerja tetap dimasukkan dengan biaya tetap dengan harga pemasangan listrik itu 300.000, biaya listrik per bulan 30.000 dan seterusnya. Total jumlah dikali dengan harga bisa juga dirumuskan dengan sama dengan jumlah di harga ya, dan hasilnya bisa dilihat untuk jumlah keseluruhannya. Hasilnya bisa juga dirumuskan dengan hasilnya itu dan biaya tenaga kerja yaitu biaya pimpinannya itu 20 juta dan kebakuannya produksinya bisa dilihat, dan totalnya yaitu dengan hasil bisa juga dirumuskan dengan sama dengan jadi seluruhnya bisa dilihat dengan sumnya sama dengan hasilnya itu 5 juta rupiah. Biaya variabelnya ada beberapa bahan yang kami gunakan yaitu jumlahnya bisa dilihat untuk jumlah per hektar yaitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desy Ramadhani dari Agribisnis 4A ingin mempresentasikan tentang cash flow pembiayaan yang dikeluarkan oleh CV Kacang Tanah Surya. Yang pertama ialah penerimaan. Total penerimaan yang diterima oleh CV Kacang Tanah Surya ialah sebesar Rp742.500.000. Yang kemudian selanjutnya adalah pengeluaran. Pengeluaran terdiri dari yang pertama adalah biaya investasi. Biaya investasi yang dikeluarkan CV Kacang Tanah Surya ialah sebesar Rp79.985.000. Yang selanjutnya ialah biaya tetap. Biaya tetap yang dikeluarkan CV Kacang Tanah Surya yaitu adalah Rp44.412.000 dengan biaya variabel yang dikeluarkan ialah sebesar Rp291.720.000. Baiklah, selanjutnya kita beralih ke cash flow. Cash flow pada tahun ke-0 itu didasarkan pada total biaya yang dikeluarkan dikalikan dengan UE atau siklus produksi per tahun.
dan itu menghasilkan total biaya yang dikeluarkan ialah sebesar Rp2.220.400.000 dengan laba adalah minus Rp2.220.400.000. Yang selanjutnya ialah pada cash flow tahun pertama dapat diketahui total biaya yang dikeluarkan ialah sebesar Rp1.911.326.572 dengan laba yang diterima ialah sebesar Rp1.558.673.428 diikuti dengan tahun-tahun sebelumnya dengan perhitungan yang sama. Baiklah, selanjutnya kita beralih ke perhitungan NPV dan lain sebagainya. Diskon faktor yaitu adalah 20% dengan perhitungan NPV seperti pada tertera di atas, yaitu adalah sebesar Rp3.094.053.892 dengan present value yaitu adalah sebesar Rp1.257.969 dengan NPV nilai yaitu adalah Rp3.174.256.000 dengan PV min yaitu adalah senilai Rp2.220.400.000 dengan PV plus yaitu adalah Rp3.174.256.000 dengan net BC sebesar 1,42 dengan payback period DF yaitu adalah 40% dengan total nilai yaitu adalah 3,0351635. Yang selanjutnya ialah PV yang dihasilkan ialah sebesar minus 10142355,5 sekian. Selanjutnya ialah IRR yang dihasilkan ialah sebesar 42%. Pembiayaan di atas didasarkan pada asumsi bahwa 1. Harga yang digunakan sama dari tahun ke tahun. Yang kedua adalah kacang tanah dapat dipanen pada usia 3 bulan. Yang ketiga ialah tabel cash flow pada usaha budidaya ini menunjukkan bahwasanya suku bunga diskon faktor atau DF adalah sebesar 20%. Penentuan suku bunga tersebut didasarkan pada analisa usaha komoditas biji dan puli pala melalui penilaian aspek finansial olahan data 2014 dengan sumber pada link tertera. Yang kemudian pada perhitungan di atas dapat diketahui bahwasanya yang pertama diperoleh nilai NPV yaitu adalah sebesar Rp3.094.053.000 yang artinya bahwa nilai NPV lebih besar dari 0 dan mengidentifikasikan bahwa nilai tersebut menunjukkan bahwa perusahaan tersebut layak untuk dikembangkan. Yang selanjutnya ialah berdasarkan hasil perhitungan dari net BC ialah sebesar 1,42 yang hal tersebut merupakan nilainya lebih besar daripada 1. Maka berdasarkan perhitungan tersebut NB per C lebih besar daripada 1 dan dapat dikatakan bahwa usaha tersebut layak untuk dikembangkan. Yang selanjutnya ialah berdasarkan hasil perhitungan tersebut nilai IRR ialah sebesar 42% yang lebih besar daripada I-nya yaitu adalah sebesar 20%. Maka berdasarkan analisa tersebut dapat diketahui bahwasanya usaha pengolahan hasil pertanian tersebut sangat layak untuk dilanjutkan atau dikembangkan ke depannya. Baiklah, sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan BEP dan PBP. Yang pertama yaitu BEP di mana terdapat tabel tahun biaya total, penerimaan, keuntungan, DF sebesar 20%, BI, dan TCI. Nah, di sini ada tabel DF. Cara mencari DF yaitu sama dengan buka kurung 1 dibagi buka kurung 1 ditambah DF-nya sebesar 20%. Sorot tahun ke-0 sampai dengan tahun ke-5. Sampai tahun ke-5 caranya seperti itu. Selanjutnya yaitu cara mencari BI, yaitu sama dengan penerimaan dikali DF. Selanjutnya juga caranya seperti itu. Selanjutnya yaitu TCI sama dengan
biaya total dikali DF. Enter. Nah, selanjutnya itu jumlahkan semua TCI, yaitu rumusnya sama dengan sum, buka kurung, sorot semua, tutup kurung. Nah, penjumlahan BI yang mendekati 8 miliar 800.464.163,005, yaitu diambil pada tahun keempat. Nah, selanjutnya yaitu cara mencari BEP. Sama dengan empat ditambah TCI pada tahun, TCI yaitu NPP-nya, dikurang tutup kurung dibagi pada BI tahun keempat. Nah, berdasarkan perhitungan diperoleh nilai BEP sebesar 4,27. Artinya bahwa suatu biaya total, biaya tetap, dan biaya variabel keseluruhan usaha budidaya kacang tanah tercapai dalam jangka waktu 4 tahun, 3 bulan, 7 hari. Yang selanjutnya yaitu PBP. Nah, pada tabel PBP itu terdapat tahun, biaya investasi, variabel, biaya total, penerimaan total, keuntungan, DF sebesar 20%, PV investasi, PVOM, dan PV benefit. Cara mencari keuntungan yaitu sama dengan penerimaan dikurang biaya total. Enter. Cara mencari DF yaitu sama dengan buka kurung 1 dibagi buka kurung lagi 1 ditambah DF-nya itu sebesar 20%, tutup kurung, sorot tahun ke-0 sampai dengan tahun ke-5. Enter. Nah, selanjutnya yaitu cara mencari PV investasi. Sama dengan biaya investasi dikali dengan DF. Sampai tahun ke-5 caranya seperti itu. Selanjutnya yaitu cara mencari PVOM. Sama dengan biaya variabel dikali dengan DF. Yang selanjutnya yaitu PV benefit. Sama dengan penerimaan total dikali dengan DF. Nah, selanjutnya yaitu kita jumlahkan PV investasi, rumus sama dengan sum, buka kurung, sorot, enter. Selanjutnya itu PVOM sama dengan sum,
kurung, sorot. Yang selanjutnya yaitu PV benefit. Sama dengan sum, kurung, sorot. Nah, penjumlahan PV benefit yang mendekati 2.127.127.713,48 rupiah, yaitu pada tahun kedua. Cara mencari PBP yaitu sama dengan 2, karena PV benefit yang mendekati 2.127.113,48 rupiah, yaitu pada tahun kedua. Jadi ditambah buka kurung PVOM jumlahnya dikurang dengan 4.537.500.000 rupiah. Tutup kurung dibagi dengan penjumlahan PV benefit dibagi dengan PV benefit, enter. Nah, jadi nilai BP yaitu jumlah benefit pada PBP adalah sebesar 2,69, sama dengan jumlah investasi yang terjadi pada saat 2 tahun 8 bulan 8 hari. Dengan kata lain, PBP kurang dari umur ekonomis proyek, maka usaha budidaya kacang tanah layak diusahakan untuk dikembangkan. Sebelumnya saya awali selamat siang. Perkenalkan, nama saya Komang Nila Unsri, NPM 18751031. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis sensitivitas dari CV kacang tanah surya. Analisis sensitivitas dari CV kacang tanah surya dengan asumsi yaitu biaya variabel meningkat sebesar 10%, baik dari tahun ke-0 sampai dengan tahun ke-5 dengan biaya tetap pada tahun ke-0 sebesar 2.220.100.000 rupiah, kemudian pada tahun ke-1 sampai dengan tahun kedua yaitu 0, dan di tahun ketiga sebesar 1.200.000 rupiah, di tahun keempat yaitu 58 juta rupiah, dan di tahun yang kelima yaitu 107.900.000 rupiah. Untuk di biaya variabel di tahun ke-0 sebesar 300.000 rupiah, di tahun ke-1 sebesar 1.911.326.572 rupiah. Selanjutnya di tahun kedua sampai di tahun kelima biaya variabelnya sama. Kemudian biaya total atau TC rumusnya sama dengan biaya tetap ditambah dengan biaya variabel, atau jika di Excel sama dengan biaya tetap ditambah dengan biaya variabel, kemudian enter, diperoleh hasil biaya total pada tahun ke-0 sebesar 2.220.400.000 rupiah. Selanjutnya disorot dari tahun ke-0 sampai dengan tahun ke-5 karena rumusnya sama. Selanjutnya penerimaan di tahun ke-0 sebesar 0 rupiah, penerimaan di tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-5 yaitu sama sebesar 2.970.000.000 rupiah. Selanjutnya keuntungan menggunakan rumus sama dengan penerimaan dikurangi biaya total, atau jika di Excel bisa menggunakan sama dengan penerimaan dikurangi dengan biaya total, enter. Keuntungan pada tahun ke-0 yaitu sebesar minus 2.220.400.000 rupiah. Selanjutnya bisa langsung disorot dari tahun ke-0 sampai dengan tahun ke-5, maka akan diperoleh hasilnya. Selanjutnya untuk
total keuntungan dari tahun ke-0 sampai dengan tahun ke-5 bisa menggunakan rumus sama dengan 0 dari keuntungan tahun ke-0 ditambah sampai dengan tahun keuntungan ke-5, atau jika di Excel bisa menggunakan rumus sama dengan sum buka kurung disorot dari tahun ke-0 sampai dengan tahun ke-5 tutup kurung enter, maka diperoleh sebesar 2.905.867.140 rupiah. Selanjutnya DF pada tahun DF atau I yang digunakan sebesar 20%. Jadi dari tahun ke-0 sampai dengan tahun ke-5 menggunakan 20% DF-nya. Ini untuk rumusnya kita bisa hitung di Excel sama dengan buka kurung 1 dibagi buka kurung 1 ditambah, karena kita DF-nya menggunakan 20%, kemudian tutup kurung pangkat dari tahun ke-0 sampai dengan tahun ke-5 bisa disorot seperti ini, kemudian langsung tutup kurung dan enter, maka DF pada tahun ke-0 sebesar 1, kemudian langsung disorot saja dari tahun ke-0 sampai dengan tahun ke-5, maka akan diperoleh hasilnya. Jadi disorotnya sampai tahun ke-5 saja, dari tahun ke-0 sampai dengan tahun ke-5. Baik, untuk menghitung PF dengan rumus keuntungan dikali DF. Jadi untuk PF pada tahun ke-0 itu kita bisa menggunakan rumus sama dengan keuntungan dikali dengan DF pada tahun ke-0, kemudian enter, diperoleh hasil PF di tahun ke-0 sebesar 2.220.400.000 rupiah. Selanjutnya bisa disorot dari tahun ke-0 sampai dengan tahun ke-5. Untuk menghitung NPF atau PF-nya bisa kita menggunakan rumus di komputer, yaitu sama dengan sum buka kurung disorot dari tahun ke-0 sampai dengan tahun ke-5 tutup kurung enter, diperoleh hasilnya sebesar 873.653.896.300 rupiah. Baik, saya ulangi, untuk totalnya yaitu sebesar 873.653.893 rupiah. Selanjutnya untuk menghitung variabel naik, karena tadi kita menggunakan variabelnya yaitu tetap sebesar 20%, atau DF yang kita gunakan tadi sebesar 20%. Dan di sini menggunakan asumsi apabila variabelnya naik sebesar 10% dengan rumus 10% dikalikan dengan biaya variabel di tahun ke-0. Bisa langsung kita coba di Excel-nya, sama dengan 10% dikali dengan biaya variabel, kemudian enter. Selanjutnya untuk di tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-5 bisa langsung disorot, hasilnya akan diperoleh seperti ini. Selanjutnya untuk biaya variabel karena ini setelah variabelnya naik 10%, maka menggunakan rumus biaya variabel ditambah dengan variabel naik 10%. Kita coba sama dengan biaya variabel ditambah dengan variabel naik 10%. Ini pada tahun ke-0, kemudian di enter. Diperoleh hasilnya biaya variabel di tahun ke-0 sebesar Rp330.000. Selanjutnya total cost. Total cost-nya menggunakan rumus sama dengan
total cost kita menggunakan rumus sama dengan biaya variabel ditambah dengan biaya tetap, atau kolom K pada biaya variabel ditambah dengan biaya tetap. Baik, kita coba. Sama dengan biaya variabel ditambah dengan biaya tetap, kemudian enter. Karena biaya tetapnya tidak mengalami penaikan, tapi kenaikannya pada biaya variabel. Selanjutnya bisa langsung disorot dari tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-5. Berikutnya yaitu menghitung net benefit. Net benefit setelah biaya variabel meningkat sebesar 10% tadi. Untuk net benefitnya menggunakan rumus sama dengan penerimaan total dikurangi dengan TC. Bisa langsung kita coba, sama dengan penerimaan total dikurangi dengan total cost, kemudian enter. Maka diperoleh penerimaan sebesar, di tahun ke-0 penerimaannya sebesar min 2.220.430.000. Kemudian langsung saja disorot dari tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-5, maka diperoleh hasilnya. Di sini diperoleh bahwa net benefit yang mengalami minus adalah tahun ke-0, sama dengan keadaan di mana variabelnya belum naik 10%. Karena di tahun ke-0 belum memperoleh keuntungan. Tetapi pada tahun ke-2, 3, 4, dan 5, dari 1 sampai 5, pada tahun 1 sampai 5, ketika variabelnya belum naik, itu masih memperoleh keuntungan. Begitu juga ketika variabelnya naik sebesar 10%, itu tetap mengalami keuntungan. Sehingga dapat dikatakan dengan asumsi seluruh biaya variabel naik sebesar 10% dan jumlah penerimaan pada perusahaan CV Kacang Tanah Surya. Baik, untuk analisis sensitivitas dari CV Kacang Tanah Surya, maka dapat diasumsikan bahwa dari asumsi bahwa biaya variabel meningkat sebesar 10% dan jumlah penerimaan pada perusahaan CV Kacang Tanah Surya masih tetap. Selanjutnya yaitu perhitungan dari IRR, gross BC, dan net BC. Di sini dari tahun ke-0 sampai dengan tahun ke-5. Selanjutnya biaya tetapnya masih sama seperti analisis sensitivitas tadi, yaitu pada tahun ke-0 sebesar 2.220.100.000 rupiah, di tahun ke-1 dan tahun ke-2 itu 0, kemudian di tahun ke-3 sebesar 1.200.000 rupiah, di tahun ke-4 sebesar 58 juta rupiah, kemudian di tahun ke-5 sebesar 107.900.000 rupiah. Di biaya variabel sama seperti di analisis sensitivitas juga, yaitu sebesar 300.000 rupiah, di tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-5 sebesar 1.911.326.572.000. Selanjutnya biaya totalnya menggunakan rumus sama dengan biaya tetap ditambah dengan biaya variabel. Kemudian penerimaannya di tahun ke-0 itu 0, di tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-5 sebesar 2.970.000.000. Selanjutnya di keuntungan menggunakan rumus sama dengan penerimaan di tahun ke-0 dikurangi dengan biaya total di tahun ke-0, maka diperoleh keuntungan sebesar minus 2.220.400.000 rupiah di tahun ke-0. Setelah saya jelaskan di analisis sensitivitas tadi, kemudian DF-nya menggunakan rumus yang tadi telah saya sampaikan, kemudian PF-nya juga sama menggunakan rumus yang tadi, variabel naik, biaya variabel, kemudian TC, selanjutnya net benefit, kemudian PF setelah kenaikan. PF setelah kenaikan ini menggunakan rumus
net benefit dikali dengan DF dari awal. DF awal yaitu 20%. Kita coba sama dengan net benefit dikali dengan DF pada kolom yang H di tahun ke-0, ya ini baris ke-4. Kemudian enter. Diperoleh hasilnya 2.220.430.000. Selanjutnya langsung saja disorot, hasilnya akan diperoleh seperti ini. Kemudian rumus yang PF, total PF-nya bisa menggunakan rumus di komputer sama dengan sum, buka kurung, sorot dari tahun ke-0 sampai dengan tahun terakhir, kemudian tutup kurung, enter. Diperoleh hasilnya 302.020.248 rupiah. Selanjutnya DF jika I sama dengan 21%, menggunakan rumus yang sebelumnya telah saya sampaikan, sama seperti DF yang tadi 20%, bisa langsung kita coba untuk rumusnya. Sama dengan buka kurung 1 dibagi buka kurung 1 ditambah, kita menggunakan ditambah, kita menggunakan 21 ditambah, kita menggunakan 21%, kemudian tutup kurung, pangkat, disorot dari tahun ke-0 sampai dengan tahun ke-5. Bisa dilihat ya rumusnya seperti ini. Kemudian tutup kurung, enter. Maka diperoleh DF dengan I sama dengan 21%, yaitu sebesar 1 pada tahun ke-0. Selanjutnya untuk tahun pertama sampai ke-5 bisa langsung disorot ya. Bisa langsung disorot ke bawah, maka akan diperoleh hasilnya. Selanjutnya untuk menghitung PF, karena tadi DF-nya menggunakan I sama dengan 21%, maka rumusnya yaitu net benefit dikali dengan DF 21%. Bisa langsung kita coba, sama dengan net benefit tahun ke-0 dikali DF pada tahun ke-0, kemudian enter. Diperoleh hasilnya minus 2.220.430.000. Kemudian disorot dari tahun pertama sampai tahun ke-5. Untuk PF-nya menggunakan rumus sama dengan sum, buka kurung, disorot dari tahun ke-0 atau P4 sampai dengan P ke-9, kemudian tutup kurung, enter. Diperoleh hasilnya 244.789.000. Maaf, maksudnya 244.645.789 rupiah. Itulah total dari PF. Selanjutnya, apabila DF I sama dengan 23%, artinya dia meningkat ya. Menggunakan rumus yang tadi telah disampaikan, rumusnya sama dengan buka kurung 1 dibagi buka kurung 1 ditambah, di sini menggunakan 23%, maka tutup kurung dipangkatkan dari tahun ke-0 sampai dengan tahun ke-5, itu disorot, tutup kurung, enter, maka diperoleh hasilnya 1. Kemudian begitu juga dari tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-5. Untuk menghitung PF, rumusnya M dikali kolom M baris keempat atau net benefit dikali dengan DF di I 23%. Bisa langsung kita coba, sama dengan net benefit
dikali dengan Q atau DFI 23%, kolom Q baris ke-4. Tutup kurung, enter. Ya, jadi hasilnya yaitu minus 2.220.430.000. Kemudian untuk tahun ke-1 sampai tahun ke-5 bisa langsung disorot, diperoleh hasilnya, dan untuk yang total bisa digunakan rumus sama dengan sum buka kurung sorot dari tahun ke-0 atau kolom R baris ke-4 sampai dengan kolom R baris ke-5. Maka akan diperoleh hasilnya yaitu sebesar 147.385.982 rupiah. Selanjutnya yaitu untuk menghitung DF dengan asumsi I sama dengan 25% menggunakan rumus yang sama. Di sini akan diperoleh 1, dan yang kedua di tahun ke-1 akan diperoleh 0,8, begitu juga seterusnya. Selanjutnya untuk PF menggunakan rumus sama dengan PF setelah kenaikan dikali dengan DF 25%. Bisa langsung kita coba, sama dengan PF setelah kenaikan ini dikalikan dengan DFI 25%. Kemudian tutup kurung, kemudian enter. Diperoleh hasil PF di tahun ke-0 sebesar minus 2.220.430.000 rupiah. Kemudian disorot dari tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-5. Diperoleh hasilnya. Kemudian ini ada kesalahan, jadi sama dengan rumusnya net benefit di tahun ke-0 dikalikan dengan baik, di sini saya melanjutkan perhitungan untuk PF setelah DFI sama dengan 25%. Jadi menggunakan rumus sama dengan net benefit dikali dengan DFI sama dengan 25%. Kita langsung coba. Sama dengan net benefit di tahun ke-0 dikali dengan DFI sama dengan 25% di tahun ke-0. Kemudian kita enter, ketemu hasilnya yaitu di tahun ke-0 PF-nya min 2.220.430.000 rupiah maksudnya. Kemudian disorot dari tahun ke-0 ini sampai dengan tahun ke-5. Kemudian diperoleh hasilnya. Selanjutnya untuk total PF-nya bisa menggunakan rumus sama dengan sum buka kurung, kemudian disorot dari tahun ke-0 sampai dengan tahun ke-5, kemudian tutup kurung, enter. Diperoleh PF dengan total 52.902.172 rupiah. Selanjutnya untuk menghitung B dengan rumus sama dengan penerimaan total dikali dengan DFI sama dengan 20% di tahun ke-0 ini. Bisa langsung kita coba. Sama dengan penerimaan di tahun ke-0 dikali dengan DF di tahun ke-0 dikali dengan penerimaan di tahun ke-0 dikalikan dengan DF di tahun ke-0 pada 20%. Kemudian enter. Diperoleh hasilnya yaitu B pada tahun ke-0 sebesar 0 rupiah. Selanjutnya untuk tahun pertama sampai dengan tahun ke-5 bisa langsung disorot, ketemu hasilnya. Kemudian bawahnya bisa menggunakan rumus sama dengan sum buka kurung, disorot dari kolom U baris ke-4 sampai dengan kolom U baris ke-9. Sum itu artinya ditambah. Selanjutnya untuk yang C menggunakan rumus sama dengan TC dikali dengan DFI 20% di tahun ke-0 sama dengan
TC dikali dengan TC di tahun ke-0 dikali dengan DF di tahun ke-0. Kemudian enter. Diperoleh hasilnya yaitu C pada tahun ke-0 sebesar Rp2.220.430.000. Kemudian disorot dari tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-5. Diperoleh hasilnya, kemudian menggunakan rumus sama dengan untuk totalnya sum buka kurung disorot dari tahun ke-0 sampai dengan tahun ke-5, kemudian tutup kurung enter. Diperoleh hasilnya sebesar Rp8.580.097.808. Kemudian untuk menghitung rumus IRR menggunakan rumus sama dengan 20% ditambah dengan PF setelah kenaikan atau total PF setelah kenaikan dibagi buka kurung total PF setelah kenaikan dikurangi dengan yaitu PF total PF setelah kenaikan 25% yaitu sebesar NPF-nya Rp52.902.172. Kemudian tutup kurung dikali dengan 25% dari DFI yang terakhir 25% dikurangi dengan DF 20%. Tutup kurung 2 kali kemudian enter. Maka diperoleh IRR sebesar 26%, sehingga IRR-nya lebih besar daripada DF 25% yang sebelumnya telah ditentukan. Selanjutnya rumus untuk net BC sama dengan untuk di laptop atau di komputer sama dengan sum buka kurung kemudian disorot dari kolom N baris ke-5 sampai dengan kolom N baris ke-9 dengan hasil PF setelah kenaikan yang positif dari tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-5. Kemudian tutup kurung dibagi buka kurung menggunakan rumus ABS buka kurung kemudian klik kolom N baris ke-4 atau PF setelah kenaikan yang hasilnya minus atau negatif, kemudian tutup kurung sebanyak 3 kali enter. Diperoleh hasil net BC sebesar 1,136018811 atau 1,13. Selanjutnya untuk menghitung gross BC dengan rumus B dibagi C, rumus gross BC yaitu B dibagi C. Jadi total B dibagi dengan total C. Di sini kita bisa langsung saja coba sama dengan B dibagi C kemudian enter. Diperoleh gross BC sebesar 1,0352 sehingga dapat disimpulkan di sini bahwa setelah dilakukan analisis sensitivitas dengan adanya kenaikan operasional atau variabel sebesar 10%, variabel sebesar 10% ini kenaikan, maka diperoleh nilai NPF yaitu Rp320.248 menghasilkan hasil positif dan IRR yang dihasilkan yaitu sebesar 26%, kemudian net BC 1,13 dan gross BC sebesar 1,0352 sehingga dapat disimpulkan bahwa usaha budidaya kacang tanah surya masih dapat diteruskan dan layak karena masih feasible. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan selamat siang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf kepada Tuhan, kami mohon ampun. Saya akhiri dengan mengucapkan selamat siang.
Thank